Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tri Oktaviani, S1 Keperawatan 7B dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan kesehatan pencegahan primer pada penyakit stroke. Sakit kritis adalah kejadian tiba-tiba dan tidak diharapkan serta membahayakan hidup bagi pasien dan keluarga, yang mengancam keadaan stabil dan equilibrium internal yang biasanya terpelihara dalam unit keluarga tersebut. Morton, DKK 2011. Hal ini sesuai dengan Comprehensive Critical Care Department of Healthy Inggris yang merekomendasikan untuk memberikan perawatan kritis sesuai filosofi perawat kritis tanpa batas, Critical Care Without Wall, yaitu kebutuhan pasien kritis harus dipenuhi dimanapun pasien tersebut secara fisik berada di dalam rumah sakit. Jeffon dan Eunice 2009. Cerebrovascular accident atau stroke merupakan gangguan neurologi yang disebabkan oleh adanya gangguan pada perdarahan darah di otak. Black, 1997. Stroke atau cedera cerebrovascular adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Adalah kulminasi penyakit cerebrovascular selama beberapa tahun. Stroke adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi cerebral, baik vokal maupun menyeluruh, yaitu global, yang berlangsung dengan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan maut, tanpa ditemukan penyebab selain daripada gangguan vasikuler. Etiologi. Berdasarkan etiologinya, stroke dibedakan menjadi dua. Yang pertama, stroke perdarahan atau stroke hemoragik, stroke iskemik atau stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik atau yang disebut juga stroke iskemik didefinisikan secara patologis dan sebagai kematian jaringan otak karena pasokan darah yang tidak adekuat. Penyebab-penyebabnya antara lain, yang pertama, trombosis, bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Trombosis yang lepas menyangkut di pembuluh darah yang lebih distal disebut embolus. Yang kedua, embolisme cerebral, bekuan darah atau material lain. Emboli merupakan 5-15% dari penyebab stroke. Dari penelitian epidemiologi didapatkan bahwa sekitar 50% dari semua serangan iskemik otak. Apakah yang permanen atau yang transien? Diakibatkan oleh komplikasi trombotik atau embolik dari ateroma yang merupakan kelainan dari arteri ukuran besar atau sedang, dan sekitar 25% disebabkan oleh penyakit pembuluh darah kecil di intrakranial dan 20% oleh emboli jantung. Emboli dapat terbentuk dari gumpalan darah, kolesterol, lemak, fibrin, trombosit, udara, tumor, metastase, bakteri, dan benda asing. 3. Iskemia, penurunan aliran darah ke area otak. Faktor resiko stroke. Yang pertama ada obesitas, 2. Hiperkolesterolemia, 3. Merokok, 4. Stres emosional, 5. Penyakit jantung emboli, 6. Diabetes mellitus, 7. Penyakit arteriosklerosis, 8. Hipertensi, 9. Polisitemia, 10. Arteri fibrilasi, 11. Tekanan intrakranial, 12. Hipertrofi ventrikel kiri, 13. Penyakit arteri koroner, 14. Gagal jantung, 15. Gangguan kokain, 16. Konsumsi alkohol yang berlebihan. Gejala klinik. Gejala neurologi yang timbul akibat gangguan perdarahan darah di otak bergantung pada berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokalisasinya. Gejala utama gangguan perdarahan di otak iskemik akibat trombosis cerebri ialah timbulnya defisit neurologi secara mendadak atau subakut. Didahului gejala prodromal terjadi pada waktu istirahat atau bangun pagi dan kesadaran biasanya tak menurun.
biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Pada fungsi lumbal, liquor cerebrospinalis jernih, tekanan normal, dan eritrosit kurang dari 500. Pemeriksaan CT scan dapat dilihat adanya daerah hipodens yang menunjukkan infark iskemik dan edema. Gangguan perdarahan darah otak akibat emboli cerebri didapatkan pada usia lebih muda, mendadak, dan pada waktu aktif. Sumber emboli berasal dari berbagai tempat, yakni kelainan jantung atau ateroma yang terlepas. Kesadaran dapat menurun bila embolus cukup besar. Liquor cerebrospinalis adalah normal. Perdarahan otak dilayani oleh dua sistem, yaitu sistem karotis dan sistem vertebrobasilar. Gangguan pada sistem karotis menyebabkan yang pertama, gangguan penglihatan. Yang kedua, gangguan bicara, disfasia atau afasia. 3. Gangguan motorik, hemiplegi atau hemiparase kontralateral. Yang keempat, gangguan sensorik. Gangguan pada sistem vertebrobasilar menyebabkan yang pertama, gangguan penglihatan, pandangan kabur, atau buta bila gangguan pada lobus occipital. Yang kedua, gangguan nervi cranialis bisa mengenai batang otak. 3. Gangguan motorik. 4. Gangguan koordinasi. 5. Drop attack. 6. Gangguan sensorik. Yang ketujuh, gangguan kesadaran. Bila lesi di kortikal akan terjadi gejala klinik seperti afasia, gangguan sensori kortikal, muka dan lengan lebih lumpuh atau tungkai lebih lumpuh, hemiparasis yang disertai kejang. Bila lesi di subkortikal akan timbul tanda seperti muka, lengan, dan tungkai sama berat lumpuhnya. Dystonik postur, gangguan sensoris nyeri dan raba pada muka, lengan, dan tungkai, tampak pada lesi di talamus. Bila disertai hemiplegi, lesi pada kapsula interna. Bila lesi di batang otak, gambaran klinis berupa hemiplegi alternans, tanda-tanda cerebellar, nystagmus, gangguan pendengaran, gangguan sensoris, dysarthri, gangguan menelan, deviasi lidah. Bila topis di medula spinalis, akan timbul gejala seperti gangguan sensoris dan keringat sesuai tinggi lesi, gangguan miksi, dan defekasi. Pemeriksaan penunjang stroke yang pertama CT scan memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan adanya infark. 2. Angiografi cerebral membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan atau obstruksi arteri. 3. Fungsi lumbal yang poin pertama menunjukkan adanya tekanan normal, poin kedua ada tekanan meningkat, dan cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya perdarahan. 4. MRI menunjukkan daerah yang mengalami infark, hemoragik. 5. EEG memperlihatkan daerah lesi yang spesifik. 6. Ultrasonografi Doppler mengidentifikasi penyakit arteriovena. 7. Sinar X tengkorak menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal. Penata laksanaan. Menurut Schmelzer dan Baer, penata laksanaan stroke dapat dibagi menjadi dua, yaitu fase akut. A. Mempertahankan fungsi vital seperti jalan napas, pernafasan, oksigenasi, dan sirkulasi. B. Reperfusi dengan trombolitik atau vasodilatasi pneumotop. Pemberian ini diharapkan mencegah peristiwa trombolitik atau emboli. C. Pencegahan peningkatan TIK dengan meningkatkan kepala 15-30, menghindari fleksi dan rotasi kepala yang berlebihan. Pemberian dexamethasone. D. Mengurangi edema cerebral dengan diuretik. E. Pasien ditempatkan pada posisi lateral atau semi telungkup dengan kepala tempat tidur agak ditinggikan sampai tekanan vena cerebral berkurang. 2.
pos-fase akut. A. Pencegahan spastik paralisis dengan antispasmodik. B. Program fisioterapi. C. Penanganan masalah psikososial. Pencegahan primer, upaya yang ditunjukkan kepada orang-orang sehat dan kelompok resiko tinggi, yakni mereka yang belum menderita tetapi berpotensi untuk mengalami multitrauma. Tujuan dari pencegahan primer yaitu untuk mencegah timbulnya multitrauma pada individu yang berisiko mengalami multitrauma atau pada populasi umum. Sasaran pencegahan primer yaitu orang-orang yang belum sakit dan klien yang berisiko terhadap kejadian multitrauma. Pencegahan primer adalah intervensi biologi, sosial, dan psikologis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan atau menurunkan insiden penyakit di masyarakat dengan mengubah faktor-faktor penyebab sebelum membahayakan seperti penyuluhan kesehatan, pengubahan lingkungan, dukungan sistem sosial. Pencegahan primer penyakit stroke. Langkah utama untuk mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada, serta ikuti anjuran dokter. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stroke antara lain: 1. Menjaga pola makan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan resiko menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Jenis makanan yang rendah lemak dan tinggi serat sangat disarankan untuk kesehatan. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang baik adalah sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak, tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. 2. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja secara lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. 3. Atasi tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyebab utama stroke. Oleh karena itu, penting untuk selalu rutin memeriksakan tekanan darah. Dengan mengetahui kondisi tekanan darah, tindakan cepat dapat segera diambil untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah umumnya berubah sesuai usia. Namun, rata-rata tekanan darah yang kurang dari 120 sampai 80 mmHg dianggap normal. Sedangkan di atas 120/90 mmHg tergolong tinggi. 4. Berhenti konsumsi alkohol dan rokok. Berhenti merokok dan minuman beralkohol. Sebaiknya perbanyak konsumsi asupan yang sehat dan seimbang. Perbanyak buah dan sayuran, dan membatasi daging merah dapat mengurangi risiko stroke. Asupan garam dan lemak jenuh juga sebaiknya dibatasi. Ini banyak terkandung dalam makanan cepat saji. Terima kasih. Itulah pendidikan kesehatan pencegahan primer pada penyakit stroke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.